Selasa tanggal 14 Januari tahun 2025 sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan penahanan terhadap oknum hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, berinisial RS. Dalam perkara ini, terdakwa Ronald Tanur dibebaskan oleh majelis hakim yakni terdakwa Erintuah Damanik, terdakwa Heru Hanindyo, terdakwa Mangapul yang ditemukan indikasi kuat bahwa pembebasan tersebut karena ketiga terdakwa bersama dengan RS menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara terdakwa Lisa Rahmat. Adapun kronologi atau perbuatan RS ialah sebagai berikut. Terdakwa Lisa Rahmat meminta kepada tersangka ZR agar diperkenalkan kepada RS yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. Selanjutnya pada tanggal 4 Maret tahun 2024, tersangka ZR menghubungi RS melalui pesan WhatsApp yang berisi tersangka ZR menyampaikan bahwa terdakwa Lisa Rahmat akan menemui RS di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada hari yang sama terdakwa Lisa Rahmat datang ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk bertemu dengan RS di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Lisa Rahmat meminta dan memastikan nama majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur, yang kemudian dijawab oleh RS bahwa hakim yang akan menyidangkan itu adalah terdakwa Erintuah Damanik, terdakwa Heru Hanindyo, dan terdakwa Mangapul. Setelah bertemu dengan RS, terdakwa Lisa Rahmat menemui terdakwa Erintuah Damanik di lantai 5 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya, terdakwa Lisa Rahmat mengatakan bahwa dia mengetahui ketiga nama hakim karena telah bertemu dengan terdakwa Heru Hanindyo dan terdakwa Mangapul untuk membicarakan terkait penetapan majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur. Beberapa waktu kemudian, terdakwa Lisa Rahmat menghadap RS kembali dan meminta agar terdakwa Erintuah Damanik ditetapkan sebagai Ketua Majelis Hakim dalam perkara Ronald Tanur dan terdakwa Heru Hanindyo serta terdakwa Mangapul sebagai anggota Majelis Hakim. Pada tanggal 5 Maret tahun 2024, terdakwa Erintuah Damanik bertemu dengan RS. Pada pertemuan tersebut RS mengatakan kepada terdakwa Erintuah Damanik sambil menepuk pundaknya dan berkata, "Lae, saya tunjuk Lae sebagai ketua majelis, anggotanya Mangapul dan Heru atas permintaan Lisa." Pada tanggal yang sama, diterbitkan penetapan nomor 454 PIT-B 2024 PN SBY yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yang menunjuk susunan majelis hakim dengan komposisi tersebut di atas. Padahal, pelimpahan perkara tersebut telah dilakukan sejak tanggal 22 Februari tahun 2024, 12 hari setelah berkas perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya, terdakwa Lisa Rahmat bersepakat dengan terdakwa Mei Rizka Wijaya untuk biaya pengurusan perkara Ronald Tanur berasal dari terdakwa Mei Rizka Wijaya dan apabila ada biaya dari terdakwa Lisa Rahmat yang terpakai untuk pengurusan tersebut akan diganti oleh terdakwa Mei Rizka Wijaya. Upaya terdakwa Lisa Rahmat untuk mengurus majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur disampaikan kepada terdakwa Mei Rizka Wijaya melalui pesan WhatsApp yang tertulis, "Gien, sekiranya kamu bisa kasih aku 250-nya kapan aku mau kasih tuk memilih." Namun karena terdakwa Mei Rizka Wijaya belum ada uang, maka terdakwa Lisa Rahmat menalangi terlebih dahulu. Lalu tanggal 1 Juni tahun 2024, bertempat di gerai Dunkin Donuts Bandara Ahmad Yani Semarang, terdakwa Lisa Rahmat menyerahkan sebuah amplop yang berisi uang dolar Singapura sebesar 140.000 dengan pecahan 1.000 dolar Singapura kepada terdakwa Erintuah Damanik. 2 minggu kemudian, terdakwa Erintuah Damanik menyerahkan dan membagi uang tersebut kepada terdakwa Mangapul dan terdakwa Heru Hanindyo di ruangannya dengan pembagian sebagai berikut. 38.000 dolar Singapura untuk terdakwa Erintuah Damanik, 36.000 dolar Singapura untuk terdakwa Mangapul, 36.000 dolar Singapura untuk terdakwa Heru Hanindyo. Dalam pembagian tersebut, diduga RS yang saat itu telah pindah tugas menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendapat bagian sebesar 20.000 dolar Singapura melalui terdakwa Erintuah Damanik dan sebesar 10.000 dolar Singapura untuk S selaku panitera pengganti. Selain itu,
RS juga diduga menerima uang dari terdakwa Lisa Rahmat sebesar 43.000 dolar Singapura. Bahwa selama perkara Ronald Tanur berproses sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, terdakwa Mei Rizka Wijaya telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Lisa Rahmat selaku penasihat hukum Ronald Tanur total sekitar 1,5 miliar rupiah secara bertahap. Selain itu, terdakwa Lisa Rahmat juga telah menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sebesar Rp 2 miliar sehingga seluruhnya total Rp 3,5 miliar. Saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Lisa Rahmat yang beralamat di Kendal Sari Selatan 2 RT 001 RW 003 Kelurahan Panjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya ditemukan amplop warna putih yang salah satu tulisannya mengatakan, Big SGD diambil 43.000 P. Rudi PN SBY milih HKM Ketua PN SBY Ronald. Uang tersebut diduga keras diberikan oleh terdakwa Lisa Rahmat kepada RS untuk memilih majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Selain itu, pada hari ini juga, tim penyidik melakukan penggeledahan di dua lokasi yaitu tempat tinggal RS di Jalan Cempaka Putih Barat XIVA RT 7 RW 12. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Tempat tinggal RS di Jalan Aryo Dilah 40, 16 Ilir D3, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Saat penggeledahan tersebut, penyidik menemukan barang-barang berupa barang bukti elektronik berupa 1 unit handphone. Di dalam mobil Toyota Fortuner nomor B1611 RSP atas nama Nelsi Susanti, istri RS, ditemukan uang berbagai pecahan yang disimpan ke dalam 3 koper dan 1 tas yaitu uang sebesar Rp 501.441.000, uang sebesar Rp 382 juta, uang sebesar Rp 653.403.000, uang sebesar Rp 192 juta, uang dolar Amerika sebesar 328.600 jika atau senilai Rp 5.257.600.000. Uang dolar Amerika sebesar 52.500 jika atau senilai Rp 840 juta. Uang dolar Amerika sebesar 7.500 jika atau senilai Rp 120 juta. Uang dolar Singapura 595.726 jika atau senilai Rp 7.148.712.000. Uang dolar Singapura 77.200 jika atau senilai Rp 926.400.000. Uang dolar Singapura 426.700 jika atau senilai Rp 5.120.400.000. Sehingga total barang bukti uang yang ditemukan penyidik jumlahnya adalah sekitar Rp 21.141.956.000. Tempat tinggal RS di Palembang ditemukan barang bukti elektronik 1 unit handphone. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap RS, jaksa penyidik pada Jampitsus menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka karena ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi berdasarkan SP penetapan tersangka nomor TAP 01 F2 FET tanggal 2 Januari tahun 2025. Tersangka RS tersebut dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan surat perintah penahanan nomor PRIN 01 F2 FET tanggal 2 Januari tahun 2025. Tersangka RS diduga melanggar pasal 12 huruf C JO, pasal 12 B JO, pasal 6 ayat 2 JO, pasal 12 huruf A JO, pasal 12 huruf B JO, pasal 5 ayat 2 JO, pasal 11 JO, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dari Jakarta, Tim Sandra TV mengabarkan.